Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh seorang cendekiawan muslim. Dan menurut saya ini bisa menjadi perhatian berbagai macam kalangan, bahwa tentu ada banyak orang yang justru memanfaatkan agama atau yang berhubungan dengan kitab suci sebagai komoditasnya untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin teman-teman akan kaget dan juga sedikit miris melihat kenyataan bahwa Habib yang dipanggil Habib justru tidak tahu teman-teman bagaimana cara membaca kitab sucinya, bahkan kalah dibandingkan anak yang mungkin masih belajar ngaji, sahabat. Nah, hal ini bukan untuk menuduh atau apapun, tapi kita mau melihat dan kita bahas apakah hal-hal demikian juga terjadi di kalangan-kalangan tertentu. Mari kita lihat videonya, teman-teman. Ini dia videonya. Dunia kedokteran di Indonesia berbagi cerita yang cukup unik, yaitu ada seorang lulusan SMA namanya adalah Pak Susanto yang berhasil menjadi direktur utama sebuah rumah sakit dan bahkan menjadi dokter, berpraktek selama beberapa tahun di Surabaya. Luar biasa sekali. Dan bagaimana cara beliau menjadi dokter gadungan itu ternyata hanya dengan melengkapi administrasi yang dipalsukan, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara dia mendiagnosis penyakit pasiennya dan bagaimana dia bisa menemukan resep obat untuk pasiennya. Ya, yang jelas bahwa beliau bisa selama 2 tahun mengelabui rumah sakit, mengelabui masyarakat, dan mengelabui dokter-dokter yang lain. Dan karena sekarang sudah ketahuan gara-gara pas mau daftar ulang ternyata ketahuanlah dokumennya itu adalah palsu, maka sekarang beliau dituntut sekian tahun penjara. Menurut Baraya, wajar nggak sih kalau misalkan ada penipu yang seperti itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara atau dituntut masuk ke dalam penjara? Ya tentu saja wajar, tentu saja itu adalah hal yang biasa. Selain juga ini terkait dengan peraturan, masalahnya adalah ini nyawa manusia atau keselamatan orang lain yang dipertaruhkan karena dokter gadungan ini. Tetapi sekarang mari kita cari kasus serupa tapi di bidang yang lain. Bagaimana ceritanya kalau ada ulama gadungan? Apakah ulama gadungan yang dimaksud itu juga boleh dijebloskan ke penjara gara-gara dia adalah ulama palsu? Dan saya tidak menuduh seseorang, tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada saipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Tapi ya begitulah, seperti itu ya. Agak gagap. Kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh. Kok bisa seperti itu gitu? Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul? Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan, dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang, bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang muslim itu adalah berkata lembut, jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan
kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya, maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren, kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Misalkan seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Baraya, apakah cerita ini relevan gitu untuk diajukan gitu. Dan kalau menurut Baraya ini relevan, mari kita lanjutkan pada banyak sekali kasus yang atau fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Jadi misalkan di kampung saya itu juga ada, bukan kampung saya sih, kampung sebelah saya gitu ya. Itu ada ulama yang jualan tahlilan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya mau tahlilan, Pak, Ibu, maaf, ini kalau mau tahlilan ada tarifnya. Kalau 15 juta, ini yang hadirnya sekian orang untuk membacakan. Kemudian ininya sekian, berapa hari dan sebagainya gitu. Ada yang paket 40 juta, ini orangnya yang datang sekian, tahlilannya sekian hari dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu. Bahkan salah satu kawan saya itu bercerita, ceritanya unik. Jadi ada bapak-bapak yang memang maaf ya, sekarat gitu, mau meninggal dunia gitu. Kata dokter, ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya, yaitu dengan operasi, tapi kemungkinannya 50-50 gitu. Nah, keluarga itu langsung berembuk dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan, daripada 50-50 operasi seperti itu, mendingan uang yang memang sudah ada itu, daripada dialokasikan buat operasi, mendingan dialokasikan, ya udah pasrahkan saja beliau meninggal ini karena ada jatah uang untuk tahlilan, karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah, itu ada ulama, dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah, itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya nggak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta, nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta, nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, gimana MUI? MUI itu, saya mohon maaf ya, tapi silakan cek aja. MUI itu seringnya menggelandang orang-orang kecil gitu. Jadi menggelandang YouTuber, TikTokers yang kecil gitu. Itu bisa sama mereka ditangkap penistaan agama dan sebagainya. Tapi kalau yang labelnya ustadz, yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap sama sekali, gak ada. Ya silakan ditanggapi lah. Tapi ada yang seperti itu, ada ulama yang jual beli itu, atau ada konteks ulama yang lain yang jual beli agama. Tapi jadi ada misalkan gini nih, teman saya adalah seorang pengusaha, bukan teman saya, temannya teman saya adalah seorang pengusaha, kemudian bangkrut. Nah, karena bangkrut dia langsung menghubungi seorang dari dunia entertainment, infotainment yang kayak gitu, yang ahli gimmick. Kemudian dia mau jadi ustadz. Nah, sejak saat itu dia gimmicknya jadi ustadz. Jadi ke TV nasional, ke radio, ke mana-mana itu dia jadi ustadz gitu. Jadi lengkap, udah ada sorbannya, udah ada apanya, kemudian ngomongnya harus seperti apa dan sebagainya, dia rancang, dan akhirnya beliau menjadi sukses. Jadi sukses sebagai ustadz. Ada yang seperti itu dadakan gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalau misalkan semua informasi yang dia sampaikan juga baik-baik saja, ya tidak jadi masalah. Cuman maksud saya, apa ini termasuk komersialisasi agama gitu atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terus ada contoh lagi kasus ulama jenis yang lain ya, yaitu ulama yang suka meruqyah. Labelnya sih anggap saja ruqyah syariah gitu ya, kemudian dikasih sorban, dikasih jenggot, apa segala rupa, kasih gamis dan sebagainya. Tapi pas ngeruqyah bacaannya aneh-aneh gitu ya, kemudian kasih konsultasi juga yang aneh-aneh gitu, kemudian bahkan ada pasiennya itu yang sampai muntah darah gitu, kesurupan apa dan sebagainya gitu. Kan dalam Islam tuh Nabi kalau bikin ruqyah kayak gitu nggak ada kesurupan-kesurupannya, apalagi interaksi dengan jinnya gitu ya, ngobrol dengan jinnya, aing mau. Nah, ya, kayak gitu gak ada ceritanya seperti itu. Ruqyah mah ya baca Quran saja Baraya, kemudian sampaikan kepada ya si pasiennya itu untuk segera lekas sembuh, doakan dia untuk hal-hal yang terbaik, ya seperti itu saja. Dan gak ada cerita-cerita yang lebih dramatis dan bombastis gitu yang cocok untuk dimasukkan ke dalam media televisi atau di depan kamera, yang gak ada cerita-cerita yang seperti itu, kecuali adalah kasus-kasus yang sangat kecil gitu ya. Kebanyakan kan itu sebenarnya adalah trends gitu. Tapi itu kalau misalkan Baraya sekarang lagi bangkrut gitu, terus susah untuk mendapatkan pekerjaan, Baraya nyamar aja jadi seperti itu, tinggal pakai sorban, panjangin jenggot, kemudian Baraya ngaku bahwa Baraya bisa ngeruqyah dan sebagainya, dan dengan sedikit kemampuan hipnosis itu Baraya bisa membuat orang-orang jadi kesurupan kayak gitu, terus dapat uang dari situ. Lumayan Baraya itu gede. Jadi bisnis yang berbasis agama itu enak banget gitu ya. Atau ada yang lain lagi,
ulama-ulama yang aku sufi, yang aku tarekat, yang aku dapat makrifat, yang aku dapat karomah apa segala rupa gitu. Terus dia suka ngeramal, Anda itu sebenarnya begini ya, oh iya begini, nah gitu ya. Nah itu juga ya kalau misalkan baraya itu mereka yang aku tasawuf itu, kalau misalkan bikin pengajian itu, luar biasa, itu dapat keuntungannya yang sangat luar biasa gitu. Tapi pengajiannya itu bukan pengajian belajar agama Islam gitu, bukan belajar peradaban, bukan belajar tentang hal-hal yang bermanfaat gitu. Tapi belajar wirid yang aneh-aneh gitu. Terus di kuburan itu sampai ya sampai sholawatan, sampai tahlilan, tapi gimana gitu dengan gerakan-gerakan yang aneh gitu, bahkan ada yang parkour. emang ajaran agama Islam seperti itu, tapi di kuburan banyak sekali sampai yang kayak gitulah dengan bacaan-bacaan yang aneh. Itu setiap bikin event tahlilan semacam itu atau event sholawatan yang seperti itu dapat uangnya luar biasa. Bahkan banyak di antara mereka yang minta sedekah, tapi minta sedekahnya itu maksa gitu, karena nanti kan dapat barokahnya juga jauh lebih besar gitu. Jadi kalau kamu misalkan ikutan ritual yang seperti ini, nanti semua santet pelet yang kena sama tubuh kamu itu akan hilang, nanti kamu akan dapat rezeki sekian-sekian. Kalau kamu mengamalkan wiridan sekian-sekian, nanti kamu dapat ilmu kekebalan apa segala rupa, ya itu dijualin segala rupa yang kayak gitu. Ya tinggal cukup pakai sorban aja udah selesai baraya. Baraya kenal kan yang kemarin viral itu, yang rambut yang gondrong itu kan, yang berantem sama pesulap merah. Ya kan Quran nggak bisa, apa nggak bisa gitu, tapi kan bisa jadi dapat uang yang sangat besar gitu dengan buka padepokan atau pesantren atau yang semacam itu, dan menggiurkan. Makanya sekali lagi saya saranin buat baraya yang bangkrut, yang jatuh miskin, yang semacam itu, baraya bisa cobalah bisnis di dunia yang jual-jual atau yang mengeksploitasi agama itu. Insya Allah baraya akan dapat keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Ini mah jadi ya ulama gadungan, ya memang disebut ulama gadungan ya nggak apa-apa, tapi kan pengadilannya di akhirat bisa. Jadi nanti baraya menjelang mati tobat duluan gitu. Nah sekarang dapat keuntungannya aja yang besar gitu. Iya, tapi banyaklah kejadian-kejadian seperti ini. Ada ulama-ulama gitu yang nyuruh, yang bikin pesantren, kemudian nyuruh anak-anak pesantrennya itu adalah naik mobil, baca sholawatan, pakai toa pelan-pelan, minta sumbangan ini itu gitu ya. Terus bikin video di YouTube, short video gitu ya, menampilkan bahwa pesantrennya itu kumuh, pesantrennya itu jelek, mushaf Qurannya banyak yang udah rusak. Kemudian ada anak-anak kecil yang di situ sedang berdoa, ya, yang semacam itu, yang minta bantuan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga belum tahu, ini mah bukan menuduh gitu ya, tapi kan banyak juga ada laporan juga yang ternyata yang seperti itu tuh digunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk pendidikan pesantrennya gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Ya kalau misalkan mau bikin pesantren, mau apa ya, kaya duluan, tajir duluan, kan prinsip dari pesantren itu kayak gitu. Si kiainya punya harta kekayaan yang melimpah, kemudian dikelola bareng-bareng sama santri, maka makan, minum, beristirahat, mengaji, semuanya ada dalam satu ruang lingkup yang sama, kan begitu ya. Nah, ini kalau misalkan pesantrennya nggak punya, nah, terus bikin aja yayasan, kemudian bikin pesantren, kemudian minta donasi ke sana ke sini untuk menghidupi orang-orang yang mengaji itu, tapi juga untuk menumpuk harta kekayaan sendiri. Makanya saya pernah itu mengajar di yayasan Islam gitu, gurunya dibayar sangat murah, beneran sangat murah, tetapi pemilik yayasannya itu naik mobil kemana-mana gitu, sekolahnya juga besar, sekolahnya tinggi gitu, tapi si guru-gurunya hidup dalam penestapaan gitu. Ya itu karena itu. Jadi kalau misalkan ada sumbangan, ada apa, ya disorotin dulu. Kalau yang gede-gede itu adalah buat pemilik yayasannya, kalau yang kecil-kecil ya enggak. Tapi intinya itu balik lagi, itu adalah untuk agama gitu, untuk apa. Jadi kalian disekolahin di sini itu adalah untuk bla 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 bla, kalian gratis kan? Ya gratis karena dapat sumbangan dari sana sini, mereka mintanya berdasarkan yayasan, tapi sebagian besar itunya adalah untuk pembinanya gitu. Banyaklah cerita-cerita seperti itu. Tapi intinya mah sekali lagi, ini mah apa ya, saran lah buat baraya yang mau bangkrut atau yang sudah gak punya uang dan sebagainya. Baraya bisalah dengan mudah jualan agama gitu, karena banyak sekali baraya nggak harus hafal Quran, nggak apa-apa. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustaz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab Gundul juga, ya nggak apa-apa. Tinggal beli orang yang ahli gimmick segala rupa, itu bisa selesai seperti itu gitu. Itulah sebabnya di Indonesia gelar doktor itu sedikit, dan sebagian besar dari yang gelar doktor itu adalah gelar doktor di jurusan agama, karena cuannya sangat menggiurkan baraya. Mereka nanti mau menista agama, mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Ya itu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan. Dan insya Allah aman. Jadi maksudnya gini, baraya, kalau baraya jadi PNS kan aman, susah dipecat gitu kan, susah di apa, banyak tunjangan gitu kan, tapi kan gajinya kecil, 5 jutaan, 10 jutaan gitu ya. Ya gitu, yang udah yang berapa gitu. Nah tapi kalau misalkan baraya jual beli agama, itu baraya gak mungkin dipecat. Jadi saya mengkritik sedikit aja, mereka langsung habis-habisan gitu, nyerangnya itu gila-gilaan, bisa sampai menteror, bisa sampai apa gitu kan. Jadi mereka melakukan kesalahan apapun pasti dibelain, mereka merusak agama seperti apapun pasti dibelain gitu. Jadi baraya juga kalau misalkan gabung ke mereka pasti dibelain gitu. Jadi tenang-tenang aja, MUI gak akan ngapa-ngapain baraya, percaya lah. MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka berani lah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. Gitu nggak sih? Ya kalau misalkan enggak, syukur. Kalau enggak gitu, syukur gitu ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat fenomenanya memang begitu. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika melihat
dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini, teman-teman. Tentu apa yang ia sampaikan itu merupakan narasi, argumentasi yang ia bangun melihat fakta yang terjadi. Dan khususnya dia menyoroti apa yang terjadi di internal mereka. Bahkan untuk orang yang dipanggil Habib justru keliru membaca Al-Quran, bahkan keliru, bahkan tidak mengerti seperti itu ya, bahkan dengan detail dan jelas. Dan ini bukan rahasia umum lagi, tapi sudah viral di mana-mana bagaimana seorang Habib justru tidak mengetahui cara membaca kitab sucinya, tetapi dipanggil Habib dan sering sekali melakukan, menceramahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di bangsa ini, bahkan sering sekali mengkritik pemerintah dengan seenaknya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, lantas kalau ditanya kenapa bahas itu, nah teman-teman, ini menjadi bahan perhatian untuk teman-teman kita muslim dimanapun berada ya. Kita tidak mau menjadi orang yang buta di dalam beragama atau langsung kagum ketika ada orang yang berbau-bau mualaf lalu berkata mereka mantan pendeta, mantan pastor, mantan pelayan, mantan sekolah Alkitab di luar negeri atau dari Vatikan atau dari Israel, seperti itu. Akhirnya saya mengangkat ini sebagai hembusan bagi teman-teman. Kalau di internal mereka saja sudah ada yang demikian demi meraih keuntungan dari gelar-gelar dan juga agama yang dikatakan, maka bagaimana dengan para mualaf yang selama ini sudah banyak menodai dalam arti menjerumuskan nama mualaf dan nama Islam itu ke dalam sebuah komunitas yang bisa meraup keuntungan buat mereka. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sudah banyak diciduk, sudah banyak diberitahu bahwa mualaf ini palsu, gelarnya segala macam. Tetapi toh kenapa dari teman-teman kita muslim sebagian ya, saya nggak bilang semua karena saya belum survei semua gitu ya, sebagian masih saja menggandrungi mualaf yang notabene itu secara latar belakang bisa dibuktikan, sudah ditunjukkan dengan detail bahwa mereka itu tidak pernah menjadi pendeta, tidak pernah kuliah di Israel, tidak pernah menjadi yang terpenting dalam kekristenan gitu loh. Dan semua itu modal mengakui. Misalnya sebut saja Ustadz Ahmad Kainama gitu ya, Irena Handono gitu ya. Kalau kita buka semua teman-teman, mereka akan berujung kepada situasi memalukan diri mereka sendiri. Tetapi yang anehnya, banyak teman-teman kita muslim yang masih percaya dengan halusinasi yang begitu hebat dari para mualaf ini. Dan dikiralah kita yang bodoh, dikiralah kita yang tidak tahu, dikiralah kita yang iri, yang cemburu. Tidak. Teman-teman, kita hanya membukakan fakta karena dalam kekristenan itu semua terpampang dengan baik, bisa diakses siapa dia sebelumnya, sebelum mualaf. Nah, dan kalau kemudian kita membahas dan kalau kemudian kita membongkar ke permukaan siapa mereka, maka justru teman-teman bangga harusnya. Ya, bangga karena lihatlah apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengajarkan Quran tuh, mereka tidak pernah mengajarkan tentang hadis dan seluruh secara total yang berkaitan dengan agama Islam. Mereka sibuk mengkaji, sibuk membahas tentang kekristenan yang notabene mereka tidak kuasai, hanya membaca beberapa isu-isu miring tentang kekristenan lalu mereka menghembuskan itu sebagai bahan ceramah mereka. Lalu mereka katakan kristologi dan MUI lagi memberikan hadiah buat mereka. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini. MUI apakah bertindak? Tidak juga gitu, malah memberikan hadiah kepada para mualaf dan kepada orang-orang yang notabene itu sudah terbukti dan dibuktikan mereka bukan pendeta, mereka bukan pernah sekolah di STT dan segala macam itu. Mereka hanya kepengen hebat dan mencuri panggung yang harusnya bukan untuk mereka, tapi akhirnya untuk mereka karena bualan-bualan mereka. Sahabat, hal ini menjadi penting ya. Hal ini menjadi penting untuk kita koreksi. Dalam firman Tuhan dikatakan bapa dari segala pendusta ialah iblis. Ya, iblis bapa segala pendusta ya. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita membaca dengan teliti, dikatakan di situ bapa dari segala pendusta itu iblis. Sahabat, kita diajarkan untuk jujur, diajarkan untuk menyampaikan kebenaran, fakta yang sesuai dengan
kebenaran itu sendiri. Mari cerdas, semoga ada banyak orang cerdas dan tidak memanfaatkan agama untuk memperluas, memperbanyak, bahkan tidak tahu apa-apa sebenarnya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tidak usah kepanasan, karena ini bentuk respon kita untuk para mualaf yang notabene sudah dibuktikan namun masih digandrungi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.